Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Ibu. Saya Muslim Hijrah. Dan tujuan kami ke sini itu Ibu untuk mewawancarai Ibu mengenai bimbingan dan konseling karir. Baik Ibu, langsung saja ke pertanyaan pertama. Yang pertama itu, bagaimana perencanaan dan penyusunan program BK Karir di sekolah ini? Ya oke. Pertama-tama saya kasih tahu dulu secara umum ya. Di SMA Negeri 3 Kali itu kalau mau menyusun program tahunan, semesteran, semester 6, semester ganjil itu semuanya dimulai dari pembagian analisis kebutuhan peserta didik. Kita membagikan, ini kan belum ada program, kita membagikan. Kemudian semua ini masing-masing guru BK membuat program. Nah, habis itu kita membagikan, siswa mengisi, kemudian kita menganalisis. Nah, dari kita itu tujuannya adalah kita memberikan apa yang siswa butuhkan. Nah, karir ini kebanyakan, tapi sebenarnya dimulai dari mereka memilih SMA itu perencanaan karir mereka sudah dimulai itu. Ngerti nggak maksudnya Ibu? Maksudnya siswa SMP yang mau masuk di SMA atau SMA ketika mereka sudah memilih di antara dua ini, salah satunya itu sudah dimulai perencanaan karirnya mereka. Ngerti nggak? Kalau masuk SMA itu ujung-ujungnya pasti mau kuliah, pasti mau kuliah. Walaupun ada beberapa yang tidak tahu. Kalau dia memilih masuk SMP itu berarti dia sudah menyiapkan dirinya untuk bekerja setelah selesai ini. Nah, jadi kalau sudah tersusun sudah dijawab siswa, kemudian kita analisis, nah di situ baru kita buatkan program. Nah, itu biasanya paling banyak itu tentang karir itu di kelas 12. Walaupun kalau mau dipersenkan itu kan gini, kan 4 bidang kita kan, pribadi, sosial, belajar dengan karir. Nah, di kelas 10 itu paling banyak persentasenya, walaupun ada juga di kelas 10 karir, cuman dia kalau di kelas 10 itu minimal begini. Kalau dia punya masalah pribadi itu 40%, nah, masalah belajar dengan sosialnya itu 30%, sisanya itu paling kecil itu karir kalau di kelas 10. Nah, begitu juga di kelas 11. Kelas 11 itu pribadi sosial belajarnya yang agak tinggi, kemudian pribadi sosial, kemudian karir. Nah, kelas 3, nah 40% itu karir gitu. Nah, dari situ kita bisa melihat gitu. Nah, kemudian pas setelah pas setelah disusunnya program baru kita buatkan ini. Apa sih yang kamu minta tadi tuh? Apa yang kamu butuhkan? RPL kita. Terus pertanyaan selanjutnya Ibu, apa tujuan utama pelaksanaan program BK Karir di sekolah ini dan bagaimana program tersebut membantu siswa mengenali potensi mereka di masa depan? Oke, tujuan utamanya sebenarnya adalah mengarahkan siswa ini bukan dulu untuk menetapkan karirnya, tapi memilih, merencanakan. Karena anak-anak ini kalau tidak didampingi merencanakan karirnya bisa tidak sesuai dengan kemampuan dan bakatnya mereka. Biasa juga anak-anak itu, kamu bayangkan tidak? Anak-anak itu, anak kelas 10 itu ditanya cita-citanya belum ada. Yang bayangkan enggak? Kalau kita tidak arahkan memang, kita tidak merencanakan memang, kita tidak mendampingi mereka untuk merencanakan karirnya di masa depan, bisa salah, maksudnya bisa tidak terarah. Artinya begini, cuman ikut-ikutan, karena misal kedokteran itu ngetren, mereka masuk psikolog punya kemampuan ya, gitu. Pokoknya tidak sesuai dengan kemampuan mereka. Begini, kalau misalnya mereka mampunya kan di bidang matematika misalnya, atau eksakta, itu kan bagusnya dia masuk ke kimia, fisika, atau matematika murni, atau segala macam teknik. Itu kan biasa jadi ini tidak terarah. Jadi tujuannya kita mau buat program bimbingan karir itu biar kita bisa mendampingi siswa merencanakan karirnya di masa depan gitu. Terus Ibu, pertanyaan selanjutnya, bagaimana pelaksanaan layanan BK Karir di sekolah ini baik dari segi metode, waktu pelaksanaan maupun bentuk layanan yang diberikan kepada siswa? Oke, terima kasih. Itu alhamdulillahnya kita di SMA Negeri 3 ini ada jamnya di kelas itu 1 jam setiap kelas per minggu. Nah, jadi di situ kita kan sudah menyusun program tahunan atau semesteran. Kemudian habis dari itu kita buat LKPD. Nah, habis itu kita ada jam kita masuk di situ menyampaikan ini kan itu kelas 10. Itu ada materi sementara nih. Nah, dimulai dengan asesmen minat bakat. Nah, sebelum anak ini kita kasihkan asesmen kedua untuk pemilihan mata pelajarannya itu. Kalau karir di kelas 10 begini deh, dia
harus diarahkan untuk memilih kelas yang sesuai dengan kemampuannya, karena berbeda kelasnya, kelas A, B, dan C. Kelas A itu IPA semua, kelas B itu antara IPA dan IPS sama gabung, kelas C itu IPS. Jadi anak-anak kelas 10 diarahkan untuk kamu akan duduk di mana nanti. Nah, jadi masuk di kelas sama dengan kalau di kelas 12. Kalau kelas 12 lebih anu lagi, lebih masuk lagi. Mereka diarahkan untuk buat angket yang kamu mau masuk mana, kamu masuk perguruan tinggi mana, sesuai tidak dengan pilihan orang tua. Baik Ibu, pertanyaan keempat itu apa saja sarana dan prasarana yang tersedia untuk mendukung pelaksanaan bela karir dan bagaimana pemanfaatannya dalam membantu siswa memperoleh informasi karir? Sarana prasarana itu seperti apa ya? Maksudnya bahan ajarnya? Iya. Di sini kita kan kita punya buku pegangan Bu. Yang dilengkapi dengan PowerPoint. Kemudian gurunya ini pada kreatif semua. Mereka mencoba bukan cuma masuk memberikan materi secara ceramah, ada juga yang melibatkan siswa untuk misalnya bikin video. Contoh kemarin ada game juga, misalnya gini, kemarin ada game kita kasih di kelas itu, kita buat kartu yang isinya adalah semua profesi atau pekerjaan. Kemudian ada salah satu siswa yang pokoknya kreatif lah guru-guru di sini. Pertanyaan terakhir Ibu, bagaimana penerapan BK Karir dengan sistem paket di sekolah ini, serta apa kelebihan dan kendala yang dihadapi? Sistem paket gimana sih? Kayak ini paket. Kelas A, Iya. B, dan C. Oh, itu sistem paket? Iya. Oh iya, maksudnya kenapa itu gimana? Itu kayak Bu, bagaimana bentuk penerapannya mereka? Oh, mereka ini kan nanti insya Allah nanti kan kita sebenarnya ini kerjasama dengan kurikulum. Bagaimana anak-anak dari kurikulum itu memberikan kita kelas. Kurikulum itu bilang kalau anak kelas A itu harus 5 kelas, kelas B harus 4 kelas, kelas C itu harus 5 kelas. Jadi kita menempatkan yang 14 kelas itu nanti seperti itu, karena kita menyesuaikan dengan jumlah guru juga. Gitu. Betul? Iya. Apa lagi? Itu saja pertanyaan dari kami. Oke. Mohon maaf jika ada kesalahan. Oke.